Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Juru Bicara. Kali ini kita membahas mengenai transisi energi hijau. Baik, Pak Dirjen tadi sudah menyampaikan beberapa hal tentang mengapa kita perlu melakukan transisi energi hijau dan hal apa saja yang telah dilakukan oleh Indonesia. Nah, Pak, saat ini transisi energi berkelanjutan itu merupakan salah satu isu prioritas dari G20 Indonesia. Lalu untuk lebih menekankan lagi kepada pemirsa, kepada masyarakat, sebenarnya hal apa lagi yang di dalam transisi energi hijau itu yang akan kita bahas nantinya pada presidensi G20 ini, Pak? Ya, ada 3 isu umum yang akan dibahas dalam tema transisi energi ini. Yang pertama adalah energi accessibility atau akses energi yang terjangkau, berkelanjutan, dan dapat diakses atau diandalkan oleh semua. Yang kedua, smart and clean energy technology. Jadi kita di sini mendorong implementasi teknologi yang smart, yang pintar dan bersih dalam konteks efisiensi energi, pengurangan emisi maupun pengembangan energi baru dan terbarukan. Yang ketiga adalah advancing energy financing. Jadi pembiayaan untuk mendukung proyek-proyek energi accessibility atau energi hijau ini dan juga smart dan clean energy teknologi. Jadi nanti ada istilahnya juga green financing gitu ya. Jadi pembiayaan hijau. Nah, lembaga-lembaga keuangan, perbankan misalnya, asuransi ini harus mendukung proyek-proyek yang katakanlah menunjang atau memproduksi energi hijau. Nah, ini saya kira adalah satu upaya yang sangat baik ya, karena dengan pembiayaan itu maka produk perusahaan yang memproduksi energi hijau ini bisa segera menghasilkan sesuatu yang kemudian bermanfaat juga untuk peralihan ya dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan begitu. Nah, di Indonesia sendiri seperti apa begitu? Ya, di Indonesia sendiri misalnya untuk G20 kita memang di venue, di tempat penyelenggaraan KTT ya, di Nusa Dua ini transportasi atau shuttle-nya adalah mobil listrik atau EV ya, electric vehicle. Dan dalam rangka menuju KTT G20 atau Road to G20 beberapa kali sudah dipamerkan mobil-mobil listrik ini. Misalnya pernah ada konvoy mobil listrik dari Jakarta ke Sumatera Selatan waktu itu dengan menggunakan mobil listrik. Jadi kita sudah melakukan berbagai upaya ya, pemanasan katakanlah begitu, untuk menunjukkan komitmen kita KTT G20 yang salah satunya membicarakan energi hijau ini ya memang betul-betul terimplementasi dalam penyelenggaraan atau presidensi G20 Indonesia. Kemudian juga pada Maret 2022 lalu Presiden Jokowi itu telah meresmikan SPKLU, Ultra Fast Charging. Ya, jadi ini SPKLU ini ya seperti SPBU kalau di energi fosil ya. Ya, jadi stasiun pengisian lah begitu ya, pengisian untuk baterai listrik di Nusa Dua Bali. Ya, kemudian juga PLN sudah membangun 60 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Ada 665 unit kendaraan listrik yang akan melintasi jalanan Bali untuk delegasi KTT G20 seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Ya, kemudian juga ya ini kan tadi seperti saya sampaikan ini kan akan menekan impor BBM ya. BBM kalau kita sudah menggunakan energi hijau atau energi baru dan terbarukan. Baik, berarti pada pelaksanaan G20 nanti di Bali, Pak Dirjen, itu pemerintah telah menyiapkan adanya penggunaan mobil listrik dan ada beberapa kesiapan lainnya untuk mendukung dari mobil listrik tersebut. Pak Dirjen, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kalau kita lihat tadi bahwa penggunaan energi terbarukan ini sangat besar untuk Indonesia pengaruhnya, potensinya. Dan bagaimana saat ini pemerintah mengatur mungkin dalam rancangan undang-undang terkait dengan energi terbarukan di Indonesia. Dan sejauh ini apakah dengan adanya transisi energi hijau ini masyarakat
sudah semuanya diajak oleh pemerintah atau pihak mana saja yang dirangkul oleh pemerintah agar dapat menyukseskan transisi energi hijau ini Pak? Mungkin dari swasta atau BUMN dan sebagainya. Ya, jadi memang untuk beralih dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan, pemerintah tidak bisa sendirian, ya, tetapi harus berkolaborasi, Ya. membentuk sebuah ekosistem yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, antara lain ya DPR. Nah, kita ini kan sedang membahas rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan dengan DPR. Kemudian sebetulnya sudah ada peraturan presiden ya, tentang bauran energi bahwa pada tahun 2025 23% energi yang kita gunakan ini adalah energi baru dan terbarukan atau energi hijau. Nah, kita juga melibatkan swasta ya untuk sama-sama mensukseskan program ini, misalnya dengan memproduksi kendaraan listrik ya, atau EV ya. Ini saya kira akan baik sekali ya. Kemudian juga kita bahkan mengajak negara-negara lain untuk berinvestasi di Indonesia dalam transisi energi menuju energi hijau ini. Apakah investasi untuk nikel, untuk pengadaan baterai listrik, ataukah untuk pembuatan atau produksi kendaraan listrik. Ya, saya kira beberapa produsen ini sudah memproduksi kendaraan listrik ya. Kita sudah pernah barangkali melihatnya di jalanan. Artinya kita juga mengajak seluruh masyarakat. Nah, masyarakat yang punya ide, punya kreativitas ya silakan saja disampaikan apa yang bisa dikontribusikan untuk energi baru dan terbarukan ini. Ya. Berarti dari pemerintah ini membuka peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan juga berbagai pihak lainnya untuk memberikan kontribusinya baik itu berupa ide atau hal lainnya untuk menyukseskan transisi energi hijau, begitu Pak Dirjen. Baik Bapak, setelah ini kita akan bahas juga hal yang sangat penting, yaitu apa sebenarnya dampak positif dari energi hijau ini terhadap perekonomian. Namun kita akan jeda pariwara dulu, pemirsa tetap bersama juru bicara.